Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menyandang status istimewa. Status keistimewaan Yogyakarta ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012. Pemberian status keistimewaan oleh pemerintah pusat ini didasarkan atas pertimbangan pengakuan hak atas asal-usul serta peran dan sumbangsih Yogyakarta dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalankan kewenangan tambahan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai amanat Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka melalui Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dibentuklah Paniratio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan pengoordinasian administratif urusan keistimewaan. Pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta selama 1 dasawarsa ini telah mendapatkan alokasi dana keistimewaan sebesar 10,2 triliun rupiah yang dipergunakan untuk membiayai kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kewenangan kelembagaan, kewenangan kebudayaan, dan kewenangan pertanahan serta tata ruang. Dana keistimewaan ini tidak hanya dikelola di tingkat provinsi saja, melainkan juga dapat diakses oleh pemerintah kabupaten kota dan pemerintah kalurahan melalui skema bantuan keuangan khusus pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu program unggulan pada urusan kebudayaan ialah program bantuan keuangan khusus desa atau kalurahan mandiri budaya. Desa atau kalurahan mandiri budaya adalah desa atau kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewaan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketentraman warga dalam Kebhinneka Tunggal Ika. Dalam rangka menyukseskan bantuan keuangan khusus pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ke pemerintah kalurahan, disusunlah aksi perubahan Pepak Makarti atau kepanjangan dari peningkatan potensi kalurahan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan investasi. Desa atau kelurahan di daerah istimewa Yogyakarta adalah pemerintahan yang terkecil yang kemudian diharapkan menjadi ujung tombak pembangunan bagi pembangunan perekonomian di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencanangkan desa atau kelurahan mandiri budaya sebagai program prioritas, program unggulan yang kemudian perlu kita dukung bersama, salah satunya melalui kegiatan dana keistimewaan untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk menurunkan kemiskinan dan juga ketimpangan kesenjangan wilayah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. BKK atau kegiatan kelurahan mandiri budaya sudah dilaksanakan 3 tahun terakhir. Namun demikian perlu kita terus lanjutkan agar berjalannya bisa lebih baik lagi. Panduan Pepak Makarti, peningkatan potensi kalurahan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan investasi disusun untuk memberikan panduan dan arahan bagi semua pihak agar proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa atau kelurahan mandiri budaya bisa lebih baik lagi, sehingga kemudian manfaat dan dampaknya dalam rangka kemudian menumbuhkan sumber-sumber potensi ekonomi baru bisa kita wujudkan dalam rangka membangun daerah istimewa Yogyakarta.
Jogja istimewa, cayaning Indonesia. Tahapan awal yang dilakukan untuk membentuk aksi ini yaitu dilakukannya persiapan implementasi aksi perubahan yang di dalamnya terdapat konsultasi dan arahan dengan mentor tentang target area perubahan, rapat koordinasi internal dan sosialisasi area perubahan, serta rapat pembentukan tim efektif yang akan menindaklanjuti target area perubahan ini. Kemudian, dilanjut dengan pengumpulan bahan dan data aksi perubahan yang di dalamnya diawali dengan rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah Istimewa Yogyakarta, rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah kabupaten, rapat koordinasi dan pengumpulan atau pemetaan data dengan kalurahan, observasi data lapangan, dan diakhiri dengan focus group discussion, penyepakatan bahan dan data. Di dalam tahapan ini dilakukan pengolahan bahan dan data, serta penyusunan draft aksi perubahan guna merumuskan formulasi terbaik di dalam penyusunan pedoman Pepak Mekarti ini. Tahapan yang berikutnya yakni finalisasi draft pedoman Pepak Mekarti dengan rincian kegiatan di dalamnya ialah fokus, group discussion, finalisasi dan penyempurnaan draft aksi perubahan. Pada tahap akhir, tentunya sebuah aksi perubahan memerlukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menemukan berbagai permasalahan yang ada selama proses penyusunan aksi perubahan agar kedepannya bisa dievaluasi dan lebih baik lagi dalam implementasinya. Semoga panduan Pepak Mekarti bisa membantu dalam rangka meningkatkan kegiatan di PKK Kelurahan Mandiri Budaya di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Eko Nugroho, Panadipati Panadipati Istimewa, mendukung proyek perubahan Pepak Mekarti dari Saudara Nugroho Wahyu Munarno. Kami berharap dengan Pepak Mekarti ini bisa melengkapi konsep berkaitan dengan Kelurahan Mandiri Budaya, di mana Kelurahan Mandiri Budaya merupakan salah satu dari 11 kebijakan strategis dari Bapak Gubernur. Semoga yang dilakukan Mas Nugroho bisa melengkapi dan menyempurnakan, dan tentu saja seperti tujuan keistimewaan dapat mensejahterakan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Irma Yuanita sebagai Kasubdit Otsus dan Istimewa Wilayah 1 Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mendukung aksi perubahan Pepak Mekarti yang bertujuan untuk meningkatkan potensi kelurahan guna mewujudkan pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan investasi. Semoga dengan panduan Pepak Mekarti ini dapat memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan kepada pemerintahan kelurahan dan berimplikasi pada peningkatan kemandirian kelurahan dan kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Nama saya Yuni Lasmawati, saya selaku perencana ahli muda di Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi atas pedoman yang telah disusun oleh Bapak Nugroho melalui kegiatan BKK untuk wilayah istimewa Yogyakarta. Semoga dengan adanya penyusunan pedoman juknis untuk BKK ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi stunting, dan juga angka kemiskinan, serta bisa menggali objek kemajuan kebudayaan dan dijadikan sebagai salah satu sumber ekonomi budaya bagi masyarakat setempat. Selain itu, semoga penyusunan dari buku pedoman BKK ini bisa meningkatkan kerjasama antar dinas lainnya, bahkan dengan stakeholder lainnya. Saya sangat mendukung dan saya sangat mengapresiasi atas penyusunan buku pedoman atau juknis dari Mekarti BKK ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa dijadikan
dijadikan sebagai arah pembangunan terkait masyarakat desa BKK di daerah DIY dan bisa dijadikan sebagai acuan untuk provinsi lainnya. Pandangan tentang Pepak Makarti ini, jadi ini sebuah acuan, sebuah pedoman yang sangat komprehensif, dan ini sangat penting bagi pemerintah desa di dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kinerjanya maupun dalam penganggaran pelaksanaannya. Tentang Pepak Makarti ini memang punya maksud atau punya harapan dalam kaitannya dengan keistimewaan Yogyakarta adalah mengisi aktivitas yang perlu dilakukan oleh kawan-kawan, oleh pelaku budaya, oleh pelaku kultural untuk mengisi ikon-ikon yang terkait dengan keistimewaan. Ya. Aksi dari perubahan Pepak Makarti ini saya mendukung, dan mungkin warga masyarakat juga saya berpikir juga mendukung juga, karena ini untuk kita, dari kita untuk kita, dan yang jelas ini pertanggungjawaban sebagai warga Yogyakarta yang cinta dengan keistimewaan. Tentunya kita akan mempertahankan kegiatan apapun yang ada di desa. Ayo kita dukung investasi-investasi yang ada di desa-desa itu, tunjukkan seperti apa. Jadi perubahan Pepak Makarti itu ada di situ. Program Pepak Makarti ini menurut saya sangat-sangat bagus ya, karena itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Masyarakat bisa mengembangkan potensi yang dimiliki, jadi apapun potensi itu bisa akan di samping membanggakan juga mungkin akan bisa menjadi peluang-peluang penghasilan bagi masyarakat. Dari program Pepak Makarti ini, potensi-potensi yang ada di wilayah kami benar-benar bisa kita garap sesuai dengan apa yang ada di wilayah kami. Sangat bermanfaat dana keistimewaan ini bagi warga kami di Kelurahan Kutaan, Kapanewon Panjatan. Semoga nanti ada tindak lanjut pengembangan desa Prima ini di tahun-tahun yang akan datang. Kami sangat mendukung program atau kegiatan Pepak Makarti, karena ini betul-betul bisa memberikan dorongan bagi kami, motivasi, semangat bahwa kami membuat sebuah program yang bisa membawa kesejahteraan warga masyarakat.